Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kita mendengar bahwa iman itu adalah iman pribadi. Tetapi ingat, dalam firman Tuhan ini, iman juga bisa diwariskan. Nanti saudara dengarkan bagaimana cara mewariskannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua yang mendengarkannya, terutama kami sebagai orang tua, dapat mewariskan iman kami kepada anak-anak kami dan bahkan kepada keturunan kami yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua pemirsa kami, seluruh jemaat kami menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Kalau kita baru membaca ayat ini, kita kaget. Kok yang disebut semua ibu-ibu? Kita tahu misalnya ayahnya Timotius itu adalah
orang Yunani yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau begitu, yang ada sekarang waktu Timotius lahir adalah neneknya namanya Lois dan ibunya Eunike, itu yang bersama-sama dengan dia sehari-hari. Bagaimana cara mewariskan iman kepada anak cucu saudara sekalian? Kalau saya sekarang sudah generasi cucu. Saudara sekalian, caranya ialah dengan teladan. Betapa sering kita mendengar seorang ayah menampar anaknya, anak laki-lakinya. Karena apa? Anak itu baru SD sudah merokok. Anak itu melawan dong. Dia bilang, "Hei, kenapa papa tampar saya? Papa sendiri merokok kan?" Memalukan, saudara sekalian. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, kita harusnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan saya ketemu juga dengan banyak orang tua yang kemudian karena ditegur anaknya, dia berhenti. Itu katakanlah yang paling sederhana tentang merokok. Jadi mari kita belajar hari ini tentang iman yang diwariskan, berarti iman yang diteladankan kepada anak cucu kita. Sekali lagi, misalnya tentang gosip. Anak dengar, saudara sekalian. Itu sebabnya kalau saya membimbing orang, mengkonseling orang, ya saya tidak izinkan anak yang sekecil apapun untuk ikut dengar. Coba selalu saya konseling orang yang mau dilepaskan dari dosa persinahan. Di situ ada anak perempuannya ikut bersama-sama. Saya tidak akan lakukan. Mengapa? Ingat, anak-anak itu memorinya justru kuat. Ya, saya ingat misalnya saya umur 5 tahun itu saya sudah ingat semua sampai saya tulis di sebuah buku. Ya, sayang sampai sekarang belum ada sponsornya. Ya, untuk menerbitkannya. Saya bisa ceritakan sesuatu dengan begitu baik sehingga waktu Ibu Selfie dengan Dasa baca itu, mereka bilang, "Aduh, seperti kami melihat papa lagi masa kecilnya begini-begini." Saya umur 5 tahun sudah ingat. Jadi tolong saudara sekalian, jangan bawa anak perempuanmu tempat buat kue, di sana gosip, tolong jangan. Begitu juga, jangan sampai anakmu melihat engkau melakukan suatu kecerobohan, misalnya seperti merokok, minum minuman keras, dan nanti akan diikuti oleh anak-anakmu. Saya pesan kepada anak cucu saya di kampung, tolong, ya, berhentilah untuk merokok, berhentilah untuk minum minuman keras, berhentilah untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya engkau bisa menjadi mewariskan teladan, meneruskan iman. Di sini sampai sudah 3 generasi, saudara sekalian. Iman nenek Louis, iman ibu Eunike turun kepada Timotius. Saudara sekalian, saya ingin baca ayat firman Tuhan yang pasti mengejutkan saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe, ayat 1, dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Itu bukan dekat, jaraknya 80 km antara 2 kota itu. Dan Timotius dikenal baik oleh siapa? Para remaja di 2 kota itu.
Luar biasa. Artinya apa? Teladan tadi dari nenek dan mamanya itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan anak ini. Artinya saya yakin bahwa Timotius sudah mulai diajak renungan sejak dia baru lahir, diajak nyanyi-nyanyian rohani sejak dia lahir. Buat itu untuk anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara sekalian. Jangan pernah mengabaikannya. Sampai sekarang kami tiap pagi berdoa untuk anak dan cucu kami yang pelayanan. Mereka pelayanan di pulau. Tiap pagi Ibu Gembala, Ibu Selvi berdoa untuk mereka. Sebutkan masalah mereka satu persatu. Saya punya 2 anak. Satu anak kandung namanya Dasalaku, satu namanya Octavianus, anak angkat kami. Dua-duanya sudah jadi hamba Tuhan dan melayani pulau. Dan hari ini saya ingin menolong kita semua melihat bagaimana hasilnya, terutama untuk cucu saya paling tua, namanya Olive. Saya tidak pernah menyangka anak itu bisa mengurus adiknya, namanya Noella, yang baru berumur 3 tahun lebih sedikit. Dan sampai sekarang dia menunjukkan sikap yang sangat baik, taat kepada ayah ibunya. Luar biasa. Lewat apa? Doa kami kepada Tuhan. Hari ini pesannya kepada orang tua terutama, dan bagi saudara-saudara yang akan menikah juga sama. Tolong jadilah teladan untuk anak cucumu, dan melalui keteladanan itu iman mereka akan bertumbuh, iman mereka akan menjadi kuat, dan nanti ketika mereka berpisah dari kalian, mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang menjadi kesaksian di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami, yang menolong kami Tuhan. Tolong semua orang tua, tolong semua kami Tuhan, untuk menjadi berkat untuk anak cucu kami, sehingga tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam dosa, menyimpang dari jalan-Mu, karena mereka sudah melihat keteladanan dari kakek nenek mereka, ayah ibu mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.